bangsa yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan untuk doa teduh sejenak, dipersilakan. Firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari kita angkat pujian ini di awal lagi, lebih sungguh lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Selamat malam Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu di mana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau memberikan pernyataan atas ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam jalannya ibadah. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai kehendak-Mu. Biarlah juga ibadah ini menjadi berkat atas kami. Berkatilah kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Begitupun teman-teman kami, saudara-saudari seiman kami yang tidak berkesempatan hadir di tempat ini. Mungkin ada yang sedang sakit, bilang Kau menyembuhkan ya Bapa. Atau mungkin ada yang sedang bersedih, bilang Kau memberikan sukacita terhadapnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Siapa yang tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan? Angkat tangan. Amin, haleluya. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Rani. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan firman dipersilakan Pastor Andi. Mengucap syukur untuk kesempatan kembali datang di hadapan hadirat Tuhan, duduk lutut, membuka firman-Mu dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Hamba yang tidak layak, hamba yang tidak mampu, dengan penuh kerendahan hati hamba mohon Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang memampukan, supaya apa yang didengar oleh saudara-saudara hamba di dalam ruangan ini adalah firman Tuhan, supaya apa yang dirasakan oleh saudara-saudara hamba dalam ruangan ini adalah karya Roh Kudus, dan supaya apa yang mereka lihat adalah
kayu salib Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu mencurahkan darahnya yang kudus bagi kami yang berdosa ini. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Di tangan Anda pada waktu masuk sudah ada outline, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kita akan pakai format yang santai, tapi kalau ini adalah sebuah kapal, kapal kita agak oleng. Kalau Anda di Ambon atau Anda di Pulau Seribu, pasti kapten kapalnya akan berkata, oke, sebagian harus ke arah sini. Jadi supaya begitu, Novi sama Bu Yuli mungkin ke arah sini, dan semuanya ada di layer pertama, jangan ada yang di layer kedua ya. Jadi ini ada permintaan supaya malam ini agak berbeda. Kenapa? Karena malam ini memang udah ada firman Tuhan yang disiapkan, tetapi kita mau semua berpartisipasi. Ya. Kalau yang tidak bicara, tidak ikut diskusi, hukumannya siapin makanan atau siapin minuman. Jadi ya begitu ya. Sekali lagi senang berada di sini. Ini seperti sudah, saya nggak tahu rumah saya ada berapa. Rumah keberapa buat saya di sini ini keluarga saya. Absen 2 minggu ya Bu ya, minta maaf ya Bu ya. Kalau anak sekolah udah nggak, kalau STTBJ katanya 3 kali udah selesai, itu nggak boleh out ya udah ya. Jadi senang, terima kasih untuk doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjalanan yang cukup melelahkan dari mulai kakak saya Ari di diagnosa COVID-19. Saya masih ingat Pak Tony ada di Hotel Aviari dan saya berkata CT-nya 21 dan beliau kaget sekali. Saya lebih kaget lagi lihat Pak Tony kaget. Dan tidak ada yang menduga bahwa kemudian 12 hari perjalanannya Tuhan membawa dia kembali ke surga. Dan ada hal yang luar biasa. Ari bukan sekedar dokter tetapi missionary dokter ya, dokter misi. Kalau Anda tahu rumah sakit Kristen, ya nggak semua sih, rumah sakit Baptis khususnya, ada beberapa rumah sakit lain juga, yang mewajibkan dokternya tidak boleh praktek di tempat yang lain, jadi hanya di situ. Jadi seperti, ya sebenarnya kalau dia mau praktek di tempat lain ya dia punya banyak uang, tapi dedikasi mereka hanya boleh praktek di dalam situ saja. Ini ke hal yang sangat-sangat baik dan sampai meninggalnya dia tidak punya rumah, hanya rumah dinas saja. Jadi ini hal yang membanggakan karena memang pada waktu malam penghiburan kami menyebutnya kebaktian perayaan kehidupan kekal, orang mulai membagikan kesaksian bagaimana mereka ditolong. Saya sampai bingung, saya nggak tahu kalau dia menolong banyak orang dan ya jutaan, puluhan juta terus ya banyak sekali yang keluar. Dan istrinya juga nggak tahu kalau dia banyak menolong orang juga, sehingga baru saat itu kelihatan. Tapi itu adalah kehidupan seharusnya yang dimiliki. Saya mengatakan kepada seorang hamba Tuhan, mendengar kesaksian dari banyak orang tentang kakak saya tahu dia orang yang baik. Tetapi saya tidak tahu kalau dia sebaik itu dan saya merasa kecil sekali karena apa yang dia buat. Saya pikir saya hamba Tuhan, mungkin kalau duduk mungkin saya di bangku kelas 1 di surga, tapi ternyata kalau lihat dia mungkin saya di bangku kelas 3 di bangku kelas 1 karena perbuatannya. Tapi seharusnya itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Itu sebabnya judul kita adalah lakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Tadi saya memberikan contoh, dokter-dokter baptis di rumah sakit baptis tidak boleh praktek di tempat lain karena mereka mau mendedikasikan 24 jam, harus siap on call, kalau datang, kalau ada apa-apa mereka harus dipanggil dan itu dedikasi. Tapi saya pikir itu bukan hanya untuk mereka, bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk utusan Injil, tetapi untuk kita semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, haruslah kita lakukan bagi Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca silih berganti. Ayat yang ke-12, 13, 14, 15. 12 kaum wanita, 13 kaum pria, 14 wanita, dan kemudian selanjutnya. Jadi silih berganti sampai dengan ayat yang ke-17. Mulai dari kaum wanita, Kolose pasal 3 ayat 12. 2, 3. Silakan kaum wanita, 2, 3.
pria, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Next slide. Kita akan melihat ada dongeng di Amerika, dongeng yang untuk buku anak-anak. Saya ingin menceritakan sedikit saja untuk melihat apakah kita juga seperti itu. Namanya The Emperor's New Clothes. Pakaian baru dari seorang kaisar. Adalah seorang kaisar yang suka sekali memakai pakaian-pakaian yang baru, yang mahal, yang bagus. Jadi setiap hari pasti ada baju baru yang dia pakai. Bajunya mahal-mahal, bajunya luar biasa. Dan setiap hari dia selalu memamerkan keindahan baju kebesarannya. Jadi dia kemana-mana. Kemudian karena dia terlalu sombong dengan hal ini, ada dua orang pengangguran yang kemudian berkata, bagaimana kalau kita kerjain kaisar ini. Ini dongeng, ada di buku-buku cerita di sana yang terkenal. Lalu kemudian mereka berkata, oke, kita menyamar menjadi seorang tailor, menjadi seorang tukang jahit, yang mengatakan kita pasti akan mampu membuat baju yang paling sangat baik untuk kaisar. Dan kemudian mereka datang berkata kepada Perdana Menteri, kami bisa membuat baju yang mahal sekali, yang paling baik, yang tidak pernah ada di dunia ini untuk kaisar ini. Kaisar ini karena berkata, oke, kalau gitu saya mau, karena dia terlalu mengidolakan pakaian dan dia berkata, oke, berapapun dipakai. Dia minta emas, bahannya dari katun benang-benang emas, benang-benang perak, dan dibawa, dan mereka minta ruangan khusus, tapi dengan satu syarat. Ruangannya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tempat mereka bekerja membuat baju tersebut. Dan mereka membawa peralatan, dua-duanya bukan tukang jahit. Dua-duanya nggak pernah menjahit, dan dua-duanya pura-pura menjahit. Dia pura-pura menjahit, dan dia berkata kepada orang-orang, ingat ini pakaian terbaik yang pernah dimiliki oleh seorang kaisar. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali memberikan komentar terhadap jubah ini. Karena semua orang takut dengan kaisar ini, dan kemudian akhirnya mereka menanti 2 minggu, 3 minggu, sampai kemudian mereka mencoba melihat, mengintip apa yang dibuat. Dan ternyata di dalam ruangan itu mereka pura-pura memintal, tidak ada bahan, mereka pura-pura memintal, pura-pura menjahit, dan Perdana Menteri datang dan mau memeriksa bagaimana perkembangannya, dan mereka berkata, lihat bagus kan. Perdana Menterinya karena takut, dia berkata, iya bagus-bagus, padahal nggak ada apa-apa. Hanya angan-angan, bohong-bohongan saja. Sampai ketika harinya jadi, kaisarnya karena merasa itu baik, dan berkata, kaisar, Anda tidak dapat melihat baju yang paling baik ini, tapi ini baik sekali. Dan dia percaya, dia pikir ini yang terbaik, dan kemudian dia pakai. Semua orang di dalam istana tidak ada yang berani komentar bahwa dia tidak pakai apa-apa sebenarnya. Maaf, telanjang. Tetapi karena mereka takut terhadap kaisar, mereka pakai ini. Mereka berkata, itu bagus sekali. Dan akhirnya kaisar ingin memamerkan jubahnya itu kepada seluruh rakyatnya. Dan semua orang berdiri di pinggir jalan mau melihat keindahan jubah dari kaisar tersebut. Semua bertepuk tangan, semua dikasih tahu bahwa harus bertepuk tangan, tetapi mereka ragu-ragu bagaimana mau bertepuk tangan. Karena ini gak jelas, tidak ada, dan dia seperti itu jalan. Sampai kemudian seorang anak kecil yang tidak dapat dibohongi berkata, Kaisar, Anda telanjang. Dan kemudian dia malu sekali. Kenakanlah apa yang kita lihat di dalam bagian ini. Anda lihat
di dalam bagian ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikut. Ada berkali-kali kata kenakanlah, pakailah. Ya, pakailah, kenakanlah. Di dalam ayat 12 ada ditulis, di dalam ayat 14 juga dikatakan kenakanlah. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Kalau kita ingin memakai sesuatu, ada yang harus kita tanggalkan. Anda mau memakai suatu pakaian yang lebih bagus, pakaian yang kurang bagus harus ditanggalkan dan harus memakai pakaian yang lebih bagus. Anda suka memakai jaket, Anda harus memakai jaket itu. Anda harus menanggalkan sesuatu, dan di dalam ayat 5, kita tidak akan mempelajari ayat 5, 6, 7, 8, 9. Anda lihat, Anda harus menanggalkan pakaian lama Anda. Oke, ayat 5 misalnya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Lalu bicara mengenai hal-hal yang ada dalam hidup kita yang dulu sebelum kita bertobat kita masih terus lakukan. Tadi malam ada acara di Doa Umat Baptis dan pengkhotbahnya dari Amerika. Dia menceritakan mengenai kebangunan rohani yang terjadi di negara Rumania. Dia berkata di Rumania orang-orang Kristen tidak disebut orang Kristen, tetapi disebut repenters, orang-orang yang petobat. Ya. Tetapi repenters, kelihatannya keren ya, repenters. Tapi itu sebenarnya ejekan dari orang-orang ateis yang ada di Romania, karena orang-orang ini harus bertobat untuk menerima Yesus. Jadi mereka mengatakan ini adalah orang-orang repenters, orang-orang yang petobat. Tapi ada hal yang luar biasa ketika dikatakan petobat-petobat ini sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berbeda dari orang lain. Nah, itu yang akan kita lihat. Next slide. Apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini? Next slide. Kita akan membahas biasa 3 poin dalam khotbah saya. Tetapi kita akan diskusi. Dari setiap poin saya akan bertanya, saya ingin Anda akan berbicara. Dan Anda sudah punya pulpen, Anda sudah punya outline ini. Kita akan memakai bagian ini sebagai bagian untuk kita sama-sama membagikan, menceritakan, dan mungkin itu adalah pergumulan Anda. Jadi tolong perhatikan bahwa di dalam ruangan ini tidak ada satupun yang lebih pintar dari yang lain. Semua kita sama, semua kita belajar, dan kalau Anda mengatakan, waduh saya nggak mungkin bisa berkata-kata baik seperti Pak Marulam, curahkanlah isi hati Anda. Mungkin Anda mengatakan saya tidak punya kesaksian yang baik dan lain sebagainya, ya, katakan apa yang Anda sedang gumuli supaya kita akan doakan bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Anda menjaga satwa, lakukanlah semuanya itu sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan. Anda memasak, lakukanlah segala sesuatunya itu sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan. Anda berkhotbah, Anda apapun juga. Ya, bayangkan Novi berputar-putar di atas, tapi berkata, lakukanlah semuanya sambil mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa. Nah, ada ayat yang saya ingin Anda perhatikan juga di dalam ayat yang ke-11, tadi kita membaca ayat 12, anak kalimat terakhir itu ada kalimat yang sangat-sangat baik, ayat 11 bagian akhir sekali. Dikatakan, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Anda berkata, oke, segala sesuatu, katanya segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, kenapa kita harus lakukan semuanya itu? Karena jawabannya di dalam ayat 11. Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Apa maksudnya? Ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, apapun itu, sehebat apapun, serendah apapun bagi manusia, Kristus ada di situ. Masih ingat ayat yang saya bagikan Filipi 1 ayat 21. Tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga apapun yang kita lakukan, segala sesuatu, saya terus terang harus sering kali mengingatkan diri saya. Sepertiga waktu saya adalah sekarang mengurus kolam lele. Saya pikir-pikir, sekolah jauh-jauh di Amerika, ambil S3 Pak Tony, lalu pulang kita ngurus lele. Tetapi saya tidak melihat itunya, saya melihat bahwa ada orang-orang yang dilayani di sana,
Dan karena itu saya punya kesempatan bicara dengan banyak sekali petani lele di Tangerang dan menawarkan kerjasama dengan mereka, dan ini hal yang baik. Nah, kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari di dalam malam hari ini. Next, kita akan melihat bagaimana saya dapat melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Oke, teori gampang, betul? Teori gampang, dengar ini, tapi bagaimana? Saya ingin ini bersifat praktis. Bagaimana saya dapat melakukan semuanya itu? Yang pertama, next slide. 3 hal. Anda dapat melihat di catatan Anda. Pertama, Anda harus memahami identitas Anda sebagai orang-orang pilihan Kristus. Yang kedua, Anda harus melakukan tugas Anda sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, kita harus melakukan persekutuan kita benar-benar seperti tubuh Kristus. Jadi, identitas, lalu kemudian tugas, dan jati diri kita sebagai tubuh Kristus. Oke, yang pertama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan memahami identitas kita sebagai orang-orang pilihan Kristus. Lihat di dalam ayat yang ke-12. Oke? Karena itu dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah. Perhatikan, orang-orang pilihan Allah. Kalau Anda membaca, saya harap yang belum mulai, saya mau mendorong mulai membaca Alkitab dari kitab Kejadian lagi, sampai mudah-mudahan Desember selesai kitab Wahyu. Saya sedang lagi membaca kitab Keluaran dan melihat bagaimana bangsa Israel dipilih oleh Allah. Bangsa Israel dipilih oleh Allah, tetapi kemudian mereka menolak pilihan tersebut, sehingga Allah kemudian ingat 12 suku. Karena mereka menolak Allah, akhirnya Tuhan memilih 12 rasul. Oke? Itu sebabnya ada 12 rasul, karena 12 suku ini menolak karya Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akhirnya membawa mereka ke pembuangan. Kita berbicara mengenai orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Oke? Kalau Anda dipilih oleh direktur Anda untuk menjadi manajer, Anda akan bangga sekali. Saya orang-orang pilihan. Anda mendengar orang artis-artis idol yang kemudian melalui segala macam seleksi bisa sampai dengan finalis. Mereka adalah orang-orang pilihan. Tentara-tentara marinir yang badan-badan besar, yang kekar-kekar itu. Saya kalau melihat video latihan mereka, luar biasa bagaimana mereka harus berlatih luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang pilihan yang luar biasa. Dan kita adalah orang-orang pilihan. Lalu kemudian, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Lihat, sebagai orang-orang pilihan Allah, bukan saja kita dipilih, tetapi kita dikuduskan. Apa yang maksudnya dikuduskan? Kita selalu mendengar kata kudus. Kudus. Apa sebenarnya maksud? Di dalam perjanjian lama, konsep kekudusan artinya dipisahkan. Set aside. Oke? Ada perkakas dalam rumah Tuhan yang kudus. Kalau ini di dalam tabernakel bait Allah zaman dulu, mikrofon punya pendeta ini kudus. Artinya bukannya nggak bakal kotor atau lain sebagainya, tetapi ini dikhususkan untuk para imam pada waktu itu. Ada bejana-bejana yang dikuduskan, dipisahkan untuk para imam. Ada makanan yang dikuduskan, makanan yang dipisahkan. Ada hari yang dikuduskan. Ada hari yang dipisahkan. Itu sebabnya Anda tahu kita mengkhususkan hari Minggu sebagai hari ibadah. Karena itu kita mau mengkhususkan hari itu. Apa yang dikuduskan adalah apa yang dipisahkan. Anda lihat, Anda adalah orang-orang pilihan, kemudian Anda adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Lalu kemudian dikatakan, Anda adalah orang-orang yang dikasihi. Coba bayangkan identitas kita. Identitas kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah dikuduskan, dan kemudian orang-orang yang dikasihi. Saya pernah mungkin menceritakan sedikit di sini. Di dalam bahasa Yunani ada 3 kata, ada 4 sebenarnya, ada 3 kata yang paling sering dipakai untuk menjelaskan mengenai kasih. Okay. Yang pertama adalah kata eros, itu sebabnya kita mendengar tahu kata erotik, itu kasih sensual. Okay. Kata kasih sensual antara suami istri. Lalu ada kata kasih yang artinya kasih persaudaraan. Saya mengasihi Masio dengan kasih filia, kasih persaudaraan. Kasih filia. Tapi ada kata kasih agape yang sering kali orang katakan itu adalah kasih Allah. Sebenarnya kasih agape bukan kasih Allah. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban,
kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak cemburu, kasih yang rela berkorban, kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya dia katakan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dikasihi. Stop sampai di sini saja. Coba renungkan dan coba kita diskusikan ini bersama-sama. Identitas Anda. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda mungkin ragu dengan identitas Anda? Apa yang membuat Anda seringkali berkata, kok saya bergumul untuk bisa menunjukkan identitas atau jati diri saya sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Oke? Kita akan memakai waktu untuk diskusi, untuk sharing, pergumulan Anda untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang pilihan. Silakan. Apa yang seringkali mengganggu, apa yang seringkali, atau bahkan sebaliknya kebalikan, kalau ini membuat Anda sulit untuk menunjukkan identitas, atau Anda mengatakan saya bangga karena saya pengikut Kristus, itu sebabnya saya melakukan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Silakan. Tantangan, kesaksian, atau apapun sebagai pengikut Kristus. Ini kalau kita di safari, kalau kita diminta agak lama bicara, jadi kalau kita mungkin giliran aja ya. Mau searah jarum jam atau jarum jam kebalik? Atau jarum jam yang rusak, jadi kemana-mana aja. Oke, supaya adil, ini kita ada berapa? Ada 4, 8, 10. Oke, 10 bagi 3, 3. Oke, kalau gitu ya pastor yang akan tunjukkan siapa yang akan bertanggung. Kita mulai dengan Pak Marulam dulu bagaimana. Pak Marulam, tantangan apa yang kita miliki ketika kita, di tengah teman-teman yang belum percaya. Tantangan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tantangan apa? Tidak diragukan lagi. Oke. Ya. Kita sebagai manusia lemah ya Pak ya. Jadi selagi tubuh kita ini masih terdiri dari darah dan daging, kita pasti cenderung jatuh ke dalam dosa. Itu sih yang sangat yang jadi berat. Tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa sekecil apapun yang saya perbuat dengan nilai-nilai Kristus, orang-orang sekitar saya pasti melihat gitu. Oh ternyata orang Kristen seperti ini. Nah itulah yang menjadi tantangan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan akan selalu memancarkan kasih Kristus sendiri, meskipun banyak tantangan memang. Banyak tantangan baik dari lingkungan tubuh Kristus sendiri, mungkin antara setiap anggota. Di situ kita yang harus memang sama-sama gitu. Sama-sama bertumbuh seperti ini, sehingga di lingkungan kerjaan kita Taman Safari Indonesia ini kita akan semakin terlihat dan semakin dibaca, dan banyak orang yang akan kagum gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jadi sejauh ini kira-kira kesaksian di tengah-tengah teman-teman kerja oke lah ya. Mereka tahu ini tanpa tunjukin KTP Kristen,
tanpa tahu ada nama belakang atau tanpa tahu hari Minggu kemana, mereka tahu ini adalah pengikut Kristus. Ya puji Tuhan semua sudah mengetahui, dan kadang-kadang ada 1-2 orang yang memang mereka pengen tahu, dan saya bersyukur. Ya, Nah disitulah membuat kita semakin belajar bagaimana firman Tuhan, sehingga apa yang mereka tanyakan itu dapat mereka terima. ya. Oke, berikutnya. Bagaimana saat? Kira-kira? Tantangan apa untuk menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus? Kamu dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana? Atau kalau saat masih berkata, saya masih bergumul, karena saya nggak bisa lepas dari video game. Ketahuan kan, saya tahu kan dia main video game. Ya. Saya nggak bisa lepas dari video. Coba, tantangannya apa? Apa yang masih saat gumuli? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, belajar ngomong. Ini kan, Anda tahu bahwa ini adalah tubuh Kristus, ini adalah safe house, tahu ya, rumah yang aman. Bahwa nggak mungkin setelah ini Ibu Yani ini keluar, kalau kamu ngomong apa-apa, nggak mungkin Ibu Yani keluar marah-marah. Kamu, saya pikir anak baik di gereja, ternyata begini. Nggak begitu. Ngomong apa-apa, ayo, belajar. Ayo, nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Teman-teman, malu nggak kamu mengakui diri kamu sebagai orang Kristen? Kalau ditanya. Nggak apa-apa, bicara aja sedikit. Satu kalimat aja. Kalau saya sih nggak malu, Pak. Nah. Kalau ditanya teman-teman agama apa, kebanyakan sih yang teman kerja saya yang di atas, saat yang di atas itu kebanyakan belum pada tahu kalau saya orang Kristen. Iya. Belum pada tahu. Iya, karena mereka bilang wajah saya wajah orang Islam. Makanya mereka bertanya, kamu tuh orang Islam apa orang Kristen? Katanya gitu. Kok nggak pernah saya lihat Jumatan, katanya gitu, sholat. Makanya saya langsung bilang gini, saya nggak pernah Jumatan karena saya bukan orang Islam. Karena saya orang Kristen, setiap hari Minggu saya ke gereja. Saya bilang gitu. Kirain kamu orang Islam, katanya gitu. Makanya saya pikir ini orang kok nggak pernah Jumatan, katanya gitu, Pak. Apakah dia nggak punya agama, katanya gitu, Pak. Karena wajah saya wajah orang Islam, kebanyakan orang ngira saya orang Islam, Pak. Makanya saya langsung bilang saya orang Kristen, memang wajah saya orang Islam, cuman KTP saya Kristen, saya bilang, Pak. Saya pikir kamu orang Batak gitu ya. Iya, memang orang Orang Batak. Ya, jadi Oke, jadi kita bicara mengenai hal itu. Sil, bagaimana Sil? Ya, apalagi orang Manado ya. Kita orang Ambon, Manado, Batak itu ketika orang tahu pikirnya pasti Kristen gitu ya. Tetapi identitas kita itu bagaimana Sil? Yang menjadi tantangan bagaimana? Ya, kalau buat Sylvie pribadi sih untuk tantangan itu diri Sylvie sih. Tantangannya dari diri Sylvie sendiri. Tantangannya dari diri Ya. Sylvie sendiri. Gimana kita untuk menunjukkan kita ini berbeda dari mereka. Kadang kan yang namanya, kalau Sylvie pribadi itu masih susah yang namanya tuh ketika disalahin. Nah itu kan sering tuh dalam pekerjaan kita nggak salah tapi kita dimarahin gitu. Itu secara kalau pribadi tuh pengen marah kayak gitu, ngelawan kayak gitu. Kalau dulu emang Sylvie akui ketika Sylvie dimarahin, Sylvie ngelawan. Sylvie ngelawan. Sekarang belum dimarahin, belum disalahin udah marah. Enggak, kalau sekarang Sylvie udah mulai belajar untuk turunin ego. Turunin ego. Waduh, Ya. ini menarik nih, turunin ego. Itu tantangan tuh dari Sylvie sendiri sebenarnya. Bagaimana Sylvie untuk menurunkan ego Sylvie sendiri. Kalau Sylvie ikutin ego, itu pasti aku berantem sama mereka, ribut sama mereka, dan akan mereka pikir, oh orang Kristen kayak gini sih,
gitu. Mana yang katanya suka mengasihi kayak gitu kan. Ya kalau dulu emang sifatnya yang mungkin ego Silvi emang besar gitu. Dan emang gimana ya, mungkin kalau aku juga Silvi bawaan dari keluarga juga yang orang Manado, kalau udah ribut tuh gak akan ngalah kalau nggak ada yang menang gitu. Nah, semenjak ya di sini Silvi ngobrol-ngobrol, belajar, selalu diomongin, lu tuh bagus gini, tapi turunin ego lu. Gue yakin kalau lu turunin ego lu bakal lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, Silvi lagi belajar untuk nurunin ego. Kalau gak salah pun, Silvi berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Kalau mereka tidak menerima, ya sudah. Ujung-ujungnya paling ya diam, banyak diam. Kalau enggak, kata mereka juga sih mah cengeng sekarang. Ujung-ujungnya nangis. Ya nggak apa-apa. Daripada harus ribut kayak dulu lagi kan. Ya paling tantangan buat Silvi sih itu dari diri Silvi sendiri sih. Dan kalau soal yakin Silvi emang diutus di panggung terbuka, entah kenapa Silvi yakin. Karena Silvi dulu sebenarnya nggak mau masuk panggung terbuka gitu, pengen ke bagian yang lain. Tapi entah kenapa Tuhan tuh tetap gitu taruhnya di situ gitu. Akhirnya padahal banyak yang nanya kenapa kok maunya di situ kan gini gitu. Ya enggak tahu, ikutin aja jalan Tuhan. Dan ketika saya merasakan Kalau langsung, skalanya 1 sampai 10, dulu egonya 10, sekarang kira-kira berapa sih? 5. Udah lumayan setengah. Soalnya paling kalau dulu tuh bener-bener Silvi emang bener-bener keras. Orang Safari tahu juga Silvi itu keras, berani ngelawan kayak gitu. Karena Silvi paling nggak suka gitu, Silvi nggak salah disalahin. Itu paling gimana ya? Entah udah ego Silvi aja gitu, paling nggak suka kalau Silvi. Terus Silvi emang ngomong, Silvi tuh bukan orang yang munafik. Maksudnya ketika Silvi nggak suka sama rekan Silvi beraninya ngomong di belakang. Saya nggak sih ini tuh gini. Nah, kalau aku orangnya nunjukin, gue nggak suka lu kayak gini. Jadi kesannya tuh ngajak ribut kata mereka tuh. Kesannya, padahal saya cuma berusaha untuk jujur. Lu tuh salahnya begini. Itu pokok diskusi bagus nanti tuh di poin ketiga. Poin ketiga bagaimana, kan dikatakan di sini di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, sebagai pengikat yang nanti kita akan bicara mengenai hal itu, bagaimana supaya nggak ngomongin orang di belakang mereka. Nah, Tahu nggak caranya supaya saya nggak ngomongin Sahat di belakang? Saya balikin aja badannya. Oke, Sil, bagus sekali. Ego. Tahu ego artinya apa? Ego itu bahasa Yunani artinya aku. Jadi ketika kita bilang aku egois, aku ini akuis. Aku. Orang Ambon bilang kalau ada orang yang bilang aku tapaku. Jadi, oke, thank you. Udah 3 orang yang bicara. Dan kita loncat ke bagian berikutnya. Tolong next. Kita harus memahami identitas sebagai sebagai pengikut Kristus. Terus lanjut kita lewatkan ini. Oke, melakukan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Siap? Ada yang 3 atau 4 yang belum, pasti akan dapat tugas. Yang pertama, kita harus mengutamakan nilai-nilai utama. Itu kata kalimatnya kurang bagus, mengutamakan nilai-nilai utama. Albert kalau tulis skripsi nggak boleh begitu ya. Mengutamakan nilai-nilai utama sebagai pengikut Kristus. Next, coba lihat apa yang saya tulis di situ. Next. Oke. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pernah membaca ingat bagian ketika Yesus sedang melayani dan dikatakan ketika melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, kata belas kasihan itu adalah kata minta maaf, isi perut, bowels. Jadi dikatakan dia begitu tergerak oleh belas kasihannya sampai minta maaf, seperti mau muntah, seperti karena tergerak begitu luar biasa sehingga dia punya belas kasihan. Ini yang dikatakan. Jadi orang-orang Ibrani pada waktu itu menggambarkan isi perut sebagai ungkapan kasih, bahwa ketika berbicara mengenai bowels, isi perut itu berbicara mengenai ungkapan kasih. Kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini apa yang dikatakan oleh Paulus ketika berbicara mengenai buah roh. Masih ingat itu lah ya. Semuanya ini ada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu kemudian yang berikutnya ada lagi dikatakan, next, menunjukkan pengampunan dalam kehidupan pelayanan. Nanti kita akan diskusi ini. Siap? 3 orang berikutnya akan bicara bagaimana mereka paling jago dalam hal mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain. Mengampuni satu orang. Masih ingat ketika Petrus datang kepada Yesus dan dikatakan, Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Dan kemudian mereka berkata 70 kali 7 sampai 7 kali. Dan kemudian Yesus berkata 70 kali 7. Jadi, udah pernah sampai 421? Ada yang pernah bisa mengatakan apa maksudnya sih 70 kali 7? Bert pernah mengajar apa maksudnya mengampuni orang 70 kali 7? Tidak akan pernah berhenti. Ada orang yang mengatakan coba aja itu 490 kali katanya ya. 490 kali, coba mengampuni. Nah, Ibu Ilia udah 7 kali bikin kesalahan sama saya, 7. Ada nggak orangnya? Tetapi angka 7 adalah angka kesempurnaan di dalam Alkitab. Ya, angka kesempurnaan artinya adalah kita berusaha untuk memaafkan sampai kepada titik kesempurnaan. Nah, kita akan diskusikan ini juga. Next, Pak Sony. Lalu kemudian menekankan kekuatan kasih dalam kesatuan jemaat. Dikatakan, dan di atas semuanya itu dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan pelayanan kita. Seberapa besar kita menekankan kasih. Ini kata kasih masih kata agape. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak mementingkan diri. Tidak egois kalau kita ada kata itu. Tidak cemburu. Kasih yang sabar. Kasih yang murah hati. Nah, kita akan lihat 3 hal ini. Dan kita akan mungkin bicara yang pertama dulu. Mengutamakan. Balik dulu. Terus ya. Mengutamakan nilai-nilai utama sebagai pengikut Kristus. Yang paling muda di antara kita, Pak Tony, silakan. Pak, kira-kira gimana sih Pak harus ada karyawan 1000, seringkali mau marah-marah, tapi saya pendiri gereja di sini. Gimana Pak? Iya betul. Kebetulan komunitas di mana saya hidup gitu ya. Jadi ada beberapa komunitas yang berbeda-beda. Ada komunitas sahabat gitu, ada komunitas di organisasi, ada komunitas di manajemen satu perusahaan juga, khususnya Taman Safari. Ada juga sekelompok orang yang memang para pelestari satwa ya, yang cinta dengan satwa gitu, dengan lingkungan, jadi bicaranya kita lain-lain. Memang pada umumnya adalah kita pertama harus menyampaikan kerendahan diri kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen gitu ya. Kita harus memang menampilkan bahwa kita bukan orang yang mengetahui segala-galanya. Jadi kita mendengar saja mereka bicara, kita tidak selalu mengharuskan kita bicara lebih awal, lebih dulu, dan membantah pernyataan orang lain. Tapi kalau kita memang merasa orang itu bicaranya tidak benar, tapi kita pelan-pelan kita menyampaikan menurut pendapat kita nih, menurut pendapat saya, dijelaskan lagi kenapa harusnya pendapatnya seperti ini, dan kita kasih contoh beberapa perilaku yang kita pernah tahu, yang biasa juga dimaklumi oleh banyak orang, sehingga orang itu tidak terasa tersinggung, bahwa dia menyadari mungkin yang tadi saya sampaikan tidak benar gitu ya. Memang hal-hal gitu sebagai umat Kristen agak sulit, apalagi kita bicara di
di sekeliling orang-orang yang selalu juga mengangkat firman Tuhan dari sisi lain ya. Jadi kita juga kadang-kadang ya kita kadang-kadang harus mengaku ya benar juga itu. Tapi menurut saya hal-hal seperti gini, karena ini sebagai ciptaan Tuhan dan lain-lain. Itu yang mungkin utama adalah memang kita harus rendah diri, tidak menyombongkan diri. Mungkin salah satu yang selama ini saya jalankan dan murah hati membantu kepada orang yang kurang memahami. Saya kira itu. Menarik, tapi ini Pak ini sudah umur sekian, jadi ada komunitas yang banyak. Tapi saya mendorong Anda harus punya komunitas yang berbeda-beda supaya ada bisa support dari satu dengan yang lain, Pak ya. Kalau lagi bergumul di sini ada komunitas One Food yang mendoakan, mendorong, ada ini menarik sekali. Jadi saya dorong kalian untuk punya seperti itu, jadi bisa. Apalagi yang belum dimentorkan, saya mau katakan yang belum dimentorkan harus berusaha mencari seorang mentor. Ya, saya nggak khawatir kalau saya mau curhat kepada ini, ada beberapa pendeta teman yang saya bisa curhat semuanya dan mereka akan dengar dan mereka pasti jaga apa yang saya sampaikan kepada mereka itu nggak akan masuk sampai ke pos kota gitu ya. Oke, yang berikutnya apa tuh yang berikutnya? Next. Menunjukkan pengampunan dalam kehidupan pelayanan. Aduh. Novi kayaknya bisa bicara mengenai pengampunan, Novi ya. Kira-kira gimana, Novi? Pernah ada masalah dengan pengampunan? Karena dikatakan, ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian perbuatlah juga demikian. Kalau masih bergumul nggak apa-apa, saya masih susah bergumul, masih bergumul dengan mengampuni. Kira-kira bagaimana, No? Pernah sih, pasti ada masalah sama yang kayak beginian. Ada beberapa yang udah saya pastikan kalau saya sudah mengampuni dia gitu. Cuman ada beberapa yang sampai sekarang pun saya nggak tahu apakah saya sudah mengampuni dia. Gitu. Ada beberapa hal yang memang belum pasti yang lagi saya pastikan. Sampai saya bisa bicara saya telah mengampuni dia. Nah, kita bicara yang sudah pernah diampuni dulu gitu ya. Kira-kira yang membuat Novi mengampuni mereka itu apa karena memang ya adalah karena pengampuni apa? Karena memang benar-benar ingat apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Karena itu yang Tuhan lakuin buat aku, buat teman-teman yang lain, buat kita lah semua. Mungkin aku nggak bisa sebesar Tuhan hatinya, tapi aku bisa belajar dari yang kecil. Jadi aku mungkin bertahap mengampuni dulu yang salahnya cuma sedikit nih. Mungkin next aku bisa ngampuni orang yang lebih besar lagi salahnya sama aku. Jadi aku bisa mengampuni semuanya. Jadi memang sulit ya untuk mengampuni ya. Sulit mengampuni. Sebagai dikatakan, udah pertama sabar kamu terhadap orang yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Tapi Paulus tidak berkata seperti ini, seperti aku mengampuni orang lain. Tapi dia selalu merujuk kepada sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ketika dia berbicara Tuhan telah mengampuni kamu, apa yang sedang dia gambarkan? Kristus di mana? Di atas kayu salib. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang. Masih ingat konflik di Ambon tahun 2000, 1999 dan 2000? Saya dikirim ke sana, saya pulang balik beberapa kali, kena malaria di sana juga. Kami pergi ke satu gereja namanya GPM Petra. Di atas bukit, bagus sekali, gereja besar sekali tadinya. Sekarang udah dibangun kembali. Tapi ketika kami datang ke situ baru 1 bulan dibakar. Jadi cara mereka membakar adalah mereka kumpulkan semua kursi-kursi ini tengah dan mereka bakar dan habis semua. Dan dinding-dinding ini penuh dengan jelaga. Kami foto-foto dan di ujung di sana ada tiang di sana. Di bagian belakang saya masih ingat sekali persis di mana ada jemaat yang datang, setelah semuanya dibakar. Dan jemaat itu tulis, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Nah, fotografer dari Amerika, dari majalah Baptis di Amerika, foto itu bagus sekali, jelas sekali. Dan itu kesaksian yang luar. Bagaimana mungkin? Keluarga mereka dibunuh, gereja mereka dibakar habis. Dan mereka berkata, ampunilah. Dan masih berkata, Bapa, ampunilah mereka. Kristus berkata, ampunilah mereka. Sehingga kita pun harus mampu mengatakan ampunilah. Yang berikutnya, Son. Menekankan kekuatan kasih. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagaimana kira-kira? Mas Yo, bicara mengenai kasih. Nanti kita sambung sama apa yang tadi Sylvie sudah singgung-singgung sedikit ya. Ya, menurut saya mengenai tentang kasih ya, kita harus bisa melayani setiap orang, kita tidak pandang bulu ya, dari status, kedudukan. Jadi kita benar-benar murni karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga ingin memancarkan, membagikan kasih kita kepada setiap orang yang bertemu kita, supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, itu kan komentar. Sekarang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kira-kira kalau angka 1 sampai 10 ya, janganlah mengatakan mengasihi orang yang baik seperti kamu mengasihi saya kan orang baik gitu ya. Jadi mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Ya, kira-kira pernah nggak dan kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? 6 atau 7 ketika Mas Yo sudah mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Iya. Ngerti ya maksud saya? Paham. Ya, ya kira-kira 7 lah, Pastor. 7, lumayan. Jadi- saya mah 5 mungkin Bu Yani. Karena saya prinsip saya selalu introspeksi gitu. Ketika mungkin ada orang yang menyakiti saya juga merasa ya saya pribadi juga tidak sempurna gitu. Dan mungkin dalam hal suka tidak suka orang lain pun melihat kita, bertemu kita juga tidak perlu alasan apapun untuk ada perasaan tidak suka. Jadi ya sudah gitu. Jalanin aja. Jadi saya pribadi sih ya mencoba untuk mengampuni, mencoba untuk introspeksi dan ya terus belajar gitu. Karena saya kuncinya satu, saya ingin hidup berdamai dengan setiap orang. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ya saya renungkan dulu beberapa saat. Memang ada satu emosi gitu ya, sesaat sih wajar lah ya, apalagi masih jiwa muda gini. Nah, iya, apa yang dikatakan Paulus di sini, kasih sebagai yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke. Tadi kita bicara mengenai mengampuni, kita bicara mengenai mengasihi. Saya merasa kita menyanyi lagu itu ya, mengasihi, mengampuni, melayani, mengampuni, mengasihi gitu ya. Saya merasa mengampuni dan mengasihi itu adalah seperti koin. Satu sisi mengampuni, satu sisi mengasihi. Tidak mungkin kita mengampuni dan tidak mengasihi. Tidak mungkin kita mengasihi tanpa mengampuni. Jadi harus seperti itu. Nah, ingat. Makanya mengampuni. Saya belajar dari seseorang yang mengatakan begini. Seringkali kita mengatakan, udahlah kalau ada masalah dengan orang tersebut, forget and move on. Lupainlah dan kemudian maju, move on, gitu ya. Gitu. Jadi Albert udah bisa move on? Berapa orang yang pernah mendengar nasihat, kata-kata hikmat yang kalau ada orang yang punya salah sama Anda, forget it, lupakanlah dan move on. Berapa orang? Oke, pernah mendengar? Well, forget and move on. Ya. Saya pernah belajar dari seorang hamba Tuhan, dan dia berkata, oke, tidak boleh sekedar forget dan move on, tapi konfrontasi dengan orang tersebut, dan katakan dengan orang tersebut. Kalau dia yang salah, kita minta, tapi kalau kita yang salah, kita minta ampun. Jangan hanya berkata, oke, lupakan. Udahlah, lupain aja lah, dan sebagainya. Nah, kata kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan ini, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Sylvie tadi. Ini yang harus nyata di dalam kehidupan kita bergereja dan melayani.
Dengan cepat, 5 orang aja saya mau minta dengan jujur. Sekali lagi saya suka pakai, karena saya orang matematika dulunya, 1 sampai 10, ya. Saya mau bilang, pengampunan dan pengasihan, bukan pengasihan sih. Pengampunan, mengampuni dan mengasihi. Kalau kita pakai angka 1 sampai 10 di gereja kita itu sekarang berapa? 6, 7, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. 5 orang aja supaya sampel. Kalau kita main lele kita pakai sampel-sampel aja. Bu Yuli, 1 sampai 10 mengampuni dan mengasihi itu kira-kira sekarang kita ada di level berapa? Kita gereja bukan saya. Angka aja. 6. Oke. Pak Marulam? 8. Mengampuni dan mengasihi. Optimis sekali dia, mungkin karena dia leader sekali Bu ya. Nov, kira-kira berapa Nov? 7. 6, 8, 7. Sil? 7. Oke lah kelihatannya. Hat? Berapa? Masa ngomong angka aja gak bisa? 7 juga? 7. Waduh. Ini kayaknya menggembirakan juga Mas. Yuk kita leaders kedengar data 7 ini. Menyenangkan ya Pak ya? Udah oke lah ya. Tapi masih ada 3 lagi PR-nya. Next. Membangun persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Persekutuan yang dikuasai oleh damai sejahtera. Apa kata firman Tuhan di sini? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Damai sejahtera. Tadi kamu sempat kamu terus yang jadi bulan-bulanan saya nih kan. Sebab hanya kamu yang duduk sebelah kiri, nggak ada yang duduk sebelah kanan. Jadi damai sejahtera, ada damai. Coba bicara mengenai damai sejahtera di dalam gereja. Berapa banyak mertua saya selalu mengatakan seperti ini. Nih ya, mertua saya selalu mengatakan seperti ini. Kok hari Minggu pagi itu kok setannya kayaknya lebih banyak daripada hari-hari lain. Dia selalu berkata seperti itu. Dia berkata kalau hari biasa bisa bangun jam 5, lalu ke pasar, berdoa ke pasar dan sebagainya. Kalau hari Minggu tuh kayaknya setannya semua keluar dari kubur, dari mana kayaknya datang ke gereja jam 8-nya susah sekali. Betul nggak kira-kira begitu? Betul ya? Kira-kira kenapa sih begitu? Kira-kira kenapa? Iblis mau mengganggu, merusak damai sejahtera. Masih ingat ketika Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia berkata, "Peace I leave for you." Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ingat ya? Damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, tapi kita masuk ke dalam ruangan kebaktian. Marulam lagi. Gue benci sama dia dari minggu lalu. Aduh. Sahat. Jujur. Ada seperti itu ya? Betul nggak? Kadang-kadang kita seperti itu kan ya. Begitu masuk ngelihat, Silvi lagi. Di depan lagi dia. Siapa yang bagiin kue? Novi, aduh. Dia kasih kue yang paling kecil untuk saya. Kalau Anda tahu damai sejahtera itulah yang paling penting. Coba. Kita mesti bikin sign mungkin Pak Tony di depan. Kita masuk tanpa masker, tanpa cuci tangan, dan tanpa damai sejahtera tidak boleh masuk ke dalam ruangan kebaktian kita, gitu ya. Kita semua ngeceknya masker, hand sanitizer dan sebagainya. Ada damai sejahtera nggak? Coba bayangan. Sekarang sih memang tantangannya begitu ya. Kita pakai masker semua, kita nggak tahu nih lagi merengut atau apa dan yang sebagainya. Tapi kalau nggak pakai masker lagi, suatu saat kita bisa lihat nih, orang mukanya kok. Ya jangan dilanjutin lah ya. Persekutuannya mengutamakan firman Tuhan, oke? Ini penting. Anda lihat, kita mengupas. Saya harap Anda mengerti. Kita mengupas firman Tuhan, tapi kita membawa ke dalam konteks yang real dalam kehidupan kita. Firman Tuhan didasari untuk mengajar, karena dikatakanlah hendaklah perkataan Kristus ayat 16. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, 1, mengajar,
Lalu kemudian kedua, menegur seorang akan yang lain. Lalu kemudian puji-pujian, menyanyikan mazmur, dan kamu mengucap syukur kepada Allah. Jadi firman Tuhan balik lagi, didasari untuk mengajar, digunakan untuk menegur. Firman Tuhan yang menginspirasi puji-pujian. Bagaimana sih caranya menegur dengan firman Tuhan? Bu Yani ini paling sering menegur, karena oma-oma dan mama, ya biasa ya menegur. Tapi bagaimana menegur dengan firman Tuhan, Bu Yani? Menegur dengan penuh kasih. Saya kalau lihat Bu Yani ini bukan karena ini. Ingat mami saya. Istri saya selalu bilang gini, mami itu ya ngomongnya lemah lembut tapi udah kayak pedang masuk ke dalam lambung kita katanya. Tajam. Ibu enggak. Ibu tetap lemah lembut. Gimana Bu cara menegur dengan firman Tuhan? Kira-kira gimana Bu? Ada kalanya kita tergoda untuk menegur dan marah aja begitu kan Bu ya. Tapi sekarang, udah kita udah baca firman Tuhan banyak pagi-pagi. Kita menegur firman Tuhan dikatakan bagaimana sih? Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu sehingga kamu dapat menegur seorang akan yang lain. Apakah mungkin artinya kita ambil Alkitab yang paling gede dan Albert ini firman Tuhan menegur kamu? Bu gimana kira-kira? Bagian yang susah saya kasih Bu Yani. Karena itu saya kasih ibu. Betul. Di dalam kasihnya Tuhan, sudah di dalam kasihnya Tuhan, Tuhan tuh di dalam Kolose ini Rasul Paulus ya yang berkata bahwa kita tuh harus menegur, merumuskan pakai kita berkata-kata harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kan sebenarnya untuk kita bisa mengajar. Karena Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus sampai dia mengajar, dan itu adalah kata-kata dalam firman-Nya ya. Jadi firman yang ada di artinya dalam buku pedomannya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Tuhan Yesus lahir. Jadi karena saya itu sudah menjadi anaknya Tuhan dan kita sudah dikasih tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita itu disuruh harus bisa mengajar orang berpedoman kepada firman Tuhan. Jadi saya berusaha, bukan bilang saya sempurna ya, tapi saya berusaha gitu. Sebagai seorang istri saya juga berpedoman kepada firman gitu. Firman itu mengajarkan kita bisa berkata-kata selalu dalam perkataan itu mengandung pengajaran, menuntun orang gitu. Jadi kita tidak bisa bilang seolah-olah kita berbicara seperti gosip. Nah, gosip itu kan bukan mengajar orang gitu. Mengajar orang itu seperti ya saya sama anak-anak. Ya kadang-kadang saya bisa lihat ini ada kesalahan gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang ibu dapat mengajar anak dan berpedoman kepada firman, dan mengajar pada cucu berpedoman pada firman gitu. Dan
Di dalam firman itu sudah ada tuntunannya sebenarnya gitu kan. Tadi seperti tadi kenakan kasih gitu kan, kenakan pengampunan gitu, kelemah lembutan gitu. Jadi ada rumus-rumusnya itu yang kita harus berpatokan. Misalnya saya emosi gitu kan, secara manusia kedagingan kan pasti emosi gitu. Tapi waktu saya emosi itu berbalik lagi kita ingat bahwa kita disuruh sama Tuhan kenakan kasih, kenakan pengampunan, kelemah lembutan. Jadi artinya itu adalah rumus dasarnya gitu. Jadi mau sebagaimana saya kecewa, mau bagaimana saya itu emosi, jadi saya harus mengingatkan diri saya kembali, dan saya percaya Tuhan sering menegur saya juga bahwa itu nggak benar gitu. Saya harus memperbaiki dan saya harus minta maaf gitu. Jadi setiap waktu itu buat saya ya adalah teguran-teguran Tuhan untuk kebaikan saya, dan juga puji-pujian. Nah, untuk menjadi menginspirasi, firman Tuhan menginspirasikan kita adalah puji-pujian. Puji-pujian itu berupa lagu rohani, meneduhkan hati, membuat orang gembira, membuat orang sukacita, dan bisa memberi orang pujian, terus membuat orang itu seperti diajarin untuk upgrade gitu, melewati semua proses. Nah, hal ini yang saya yang belum lulus gitu. Seringkali saya berkata-kata hanya bisa koreksi orang gitu. Tapi saya belum bisa mencapai suatu kesempurnaan dari Tuhan mengajar bahwa Tuhan ada di firman-Nya juga. Kalau tidak ada perkataan yang bagus untuk diucapkan, lebih baik jangan diucapkan. Nah, itu kadang-kadang ada kelemahannya di situ gitu. Nah, saya ya terus seringkali saya merasa saya ditegur oleh Tuhan gitu juga dalam hal itu. Itu aja sih. Jadi saya harus bisa terus memperbaiki, belajar memperbaiki diri saya. Itu aja sih. Baik, makasih Bu Yani. Jadi ketika kita harapannya kita ditegur oleh orang dengan firman Tuhan, dan ketika kita mau menegur orang lain, kita menegur dengan firman Tuhan. Bulan November tahun 2019, kakak saya Ari ini meminta saya bawa firman Tuhan di Kediri, di karyawan dokter-dokter dan lain sebagainya, dan juga di bawah PA. Mereka setiap Rabu pagi dokter-dokter berkumpul, dan mereka bagus sekali Pak, 1 jam mereka belajar Alkitab, dan mereka tanya perkataannya, diskusi kritis sekali dokter-dokter itu, kritis sekali, luar biasa. Saya menikmati itu. Lalu pulang dari situ, Ari berkata kepada saya, besok ini saya harus ketemu dengan satu dokter, karena dia wakil direktur. Dia berkata, tolong berdoa, besok saya harus bertemu dengan seorang dokter yang baru resign, tapi pasiennya dibawa. Pasiennya dibawa sehingga Anda tahu itu mempengaruhi pemasukan untuk rumah sakit. Pasiennya dibawa ke kliniknya, dan dia udah marah sekali, Ari udah marah sekali, dan saya berkata, Ari, pulang pagi-pagi baca Amsal. Baca Amsal, kalau tanggal berapa itu, dan baca aja Amsal. Saya masih di Kediri waktu itu, saya nginep beberapa hari, dan setelah itu sorenya saya ketemu dia dan berkata, gimana meeting tadi dengan dokter itu? Dan dia berkata, thank you ya. Anda tahu ya, kalau kakak minta terima kasih, bilang terima kasih ke adik itu besar sekali. Kalau kakak, itu buat saya adik luar biasa, kakak, thank you ya. Gue baca Amsal berapa pasal gue gak tahu deh, pagi itu gue baca. Dan bukan gue yang ngomong sama dokter itu, dia berkata. Seperti bukan gue, dia berkata, itu seperti Roh Kudus yang sungguh-sungguh ada, dan gue beda banget di dalam ruangan itu. Dia bilang, gue beda banget, sabar, benar-benar lemah lembut sama dokter itu. Dia bilang terima kasih itu karena kita Amsal. Saya dorong Anda punya masalah dengan orang lain. Punya masalah dengan orang lain. Pagi itu, makanya saya selalu sampai sekarang masih disiplinkan membaca Alkitab, bagian yang lain membaca renungan,
tapi juga baca Amsal 1 pasal 1 hari untuk menguatkan dan menolong saya. Oke, yang berikutnya firman Tuhan menginspirasikan puji-pujian, firman Tuhan yang dipenuhi dengan pengucapan syukur. Albert belum. Bert, gimana mengucap syukur? Bagaimana pengucapan syukur dapat membangun tubuh Kristus, gereja kita? Betul. Misalnya kalau jualan pagi itu banyak yang laku, itu sukacitanya luar biasa, senang banget. Wah, Ketawa nih Bu Yuli. Nanti habis ini Bu Yuli punya giliran mengucap syukur juga gimana? iya itu senangnya luar biasa, sambil joget-joget, pulangnya juga joget, terus nyanyi-nyanyi, bahagianya. Belum ada keren. peraturan Pak dilarang joget di situ Pak. Terus dan kalau sedikit itu lemes, aduh Tuhan, kok cuma satu hari ini. Bu Yuli ketawanya luar biasa sih. Nanti Ya, oke. Ini contoh yang kami nikmati selama 3 minggu udah buka saung. Kami melihat bahwa ada berkat yang Tuhan berikan saat itu, ya itu yang kita terima. Kita harus bersyukur. Makanya kalau kami berdoa, okelah ini ya Tuhan, kami hari ini menerima sebesar ini, apapun itu kami bersyukur. Mungkin hari ini laku segini, tapi besok ditambahkan, dicukupkan lebih banyak lagi. Jadi dalam ucapan syukur itu sebagai hal yang utama supaya kita tidak mendumel sama Tuhan. Mendumel sama Tuhan, tidak kayaknya Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan membiarkan saya. Sepertinya tidak, karena Tuhan itu selalu menyertai, dan itulah ucapan syukur kita. Seperti malam hari ini, mungkin ada teman-teman kita belum bisa menikmati jam doa, tapi kita semua ini adalah ucapan syukur. Kita ada dalam persekutuan, kita bisa sharing, itu sebuah ucapan syukur. Dan ucapan syukur juga adalah bukan hanya milik mereka yang memiliki segala hal. Itu bukanlah hidup yang bahagia, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur. Amin. Gitu. Tapi terkadang itu berat Pak. Ya ini sebagai pengalaman hidup di dalam, misalnya kita mengalami kecelakaan itu terkadang kita nggak bisa bersyukur. Masa kita bersyukur kalau kita celaka? Pasti kita langsung, wah kok bisa sih hari ini, kenapa sih Tuhan tidak mengingatkan, awas di situ licin, ya kenapa Tuhan, karena udah 5 kali saya jatuh. Jadi banyak ceritanya banyak saung nih. Selama bolak-balik ke saung, saya sudah 5 kali, 4 kali sendiri, 1 kali bareng Mas Yohanes. Jadi pengalaman itu terkadang, wah padahal saya bekerja untuk Tuhan hari ini, kok saya jatuh. Itu kan biasanya tidak mengucap syukur. Tapi kalau saya secara pribadi, saya kembali pada Tuhan, aduh Tuhan besok kalau saya lewat situ, ingatkan saya supaya tidak jatuh lagi. Jadi melalui pengalaman itu saya bersyukur supaya saya lebih lewat situ nggak jatuh, lewat yang lain jatuh lagi. Jadi ini bagian kesaksian saya juga bahwa ucapan syukur itu sangat penting. Apa yang ada saat ini, meskipun pengalaman saya sudah selesai S1, sarjana teologi, dan saya masih ngambang, belum jelas, kata orang, oh udah selesai begini. Tapi apa yang ada saat ini saya bersyukur. Ya, saya bersyukur Tuhan mempercayakan hal-hal kecil, dan saya percaya bahwa ada hal besar yang Tuhan percayakan. Amin. Ya, luar biasa. Itu saja Pastor yang bisa bagikan. Bu Yuli. Jadi yang joget siapa itu? Kita mau tahu. Kira-kira Bu Yuli ya. Saya suka pakai angka 1 sampai 10 ya. Dalam kehidupan pengucapan syukur Bu Yuli. Kira-kira sekarang mengucap syukurnya itu di angka berapa sih? 10, 6, 7, ya. 9.
Salah kita ini. Saya nggak mau tanya ya, nggak ada yang deket-deket 9. Luar biasa. Ya, mengucap syukur. Ya. Di atas rata-rata memang. Ya. Aduh. Mas Sony terakhir. Persekutuan yang dikuasai oleh damai sejahtera. Kira-kira, ya. Kira-kira kalau kita bicara mengenai damai sejahtera, bagaimana sih kita dapat menghadirkan damai sejahtera? Sungguh, bukan teori ya, bukan mengatakan, oh semua harus gini. Kira-kira ketika kita kebaktian dan ada damai sejahtera dirasakan itu, memang panjang jawabannya. Awalnya harus bagaimana sih kira-kira? Awalnya aja deh. Bisa tolong lebih spesifik Pak pertanyaannya? Masih kurang ngerti Pak. Katanya mau belajar teologi, masa begini aja gak bisa sih? Dalam tuh Pak. Dalam itu. Maksudnya kalau kita mau kebaktian hari Minggu, ya kita mau lihat ada damai sejahtera. Ya kita memang bisa ngomong teori, semua harus datang dengan hati yang terbuka gini. Itu ideal, itu idealnya. Semua harus siap dan sebagainya. Kita bicara yang praktis aja sih. Apa yang harus kita lakukan hari Minggu jam 8 pagi, 8.30 ya, 8.15, 8.10, 8.20, supaya ada damai sejahtera dalam kebaktian kita. Kira-kira apa sih supaya kita semua tahu? Menurut Pak Sony? Ya kalau menurut saya yang terutama sebenarnya ke pribadi sih Pak. Oke, pribadinya harus ngapain gitu? Pribadinya ya harus berkomitmen bahwa kita ini kalau memang contohnya tadi hari Minggu ya kita memang harus siap untuk beribadah, harus siap melayani Tuhan. Mengutamakan Kristus, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Walaupun tadi mungkin kita bakal ketemu orang yang mungkin kita nggak senang atau lagi kita yang mungkin kita sedang mengalami masalah dengan dia, tapi pada saat kita mengutamakan Tuhan sebagai kiblat atau arah tujuan kita dalam beribadah, menurut saya itu akan membawa damai sejahtera minimal buat kita, dan saya yakin kalau setiap orang dari jemaat juga berkomitmen untuk berdamai dengan dirinya sendiri untuk menciptakan rasa damai sejahtera, saya yakin itu akan menular ke semua jemaat yang lain. Beda halnya mungkin kalau kebalikannya, kalau kita datang dengan bersungut-sungut atau terpaksa atau memang kita tidak siap untuk beribadah, ya kita juga tidak akan mengalami damai sejahtera dan sangat mungkin untuk juga menularkan kepada yang lain, kepada jemaat yang lain. Komitmen kata kuncinya. Iya. Komitmen itu harus kita bawa dan benar-benar masuk ke dalam ini, harus tinggalkan segala sesuatunya ya. Pikiran apa yang di belakang dan lain sebetulnya, kira-kira begitu ya, komitmen. Iya Pak. Lanjut. Ya jadi bukan melupakan sih sebenarnya, balik bahwa kalau contohnya kasusnya adalah baik lagi tadi kalau kita sebel sama orang itu ya minimal di diri kita bahwa aku nggak mau sebel lah, saya nggak mau sebel. Ya syukur-syukur kalau habis kebaktian datengin orangnya, ajak ngobrol, minta maaf kalau kita yang salah, kalau dia yang salah kita juga tetap minta maaf. Merendahkan hati, saya rasa sih itu bukan sekedar teori, memang karena itu bisa dipraktekkan sih seharusnya. Saya selalu senang mau pakai ilustrasi Novi sama timnya itu waktu saya nonton, ini banyak ilustrasi sekali. Mungkin nggak sih Nov? Mungkin nggak ya? Waktu lagi mau loncat-loncat di atas begitu, mau salto-salto gitu masih mikirin yang lain. Gimana caranya? Coba, kamu harus, nanti saya mau panggil kamu kalau saya khotbah, saya mau panggil kamu untuk kasih. Gimana caranya untuk fokus, nggak mikirin yang lain, bahkan nggak mikirin penonton ya, nggak liatin, anggap aja semua itu kursi gitu.
Gimana caranya supaya nggak terganggu, supaya bisa loncat-loncat begitu tanpa terganggu dan bisa perform dengan baik? Fokus sih. Hah? Fokus sama percaya aja. Yakin, fokus, percaya, gitu. Iya. Kalau baru berantem sama Nova di rumah paginya itu gimana? Karena kan kita dilatih, jadi kalau di dalam arena tidak pandang siapa musuh siapa teman, Iya. semua partner. Ya pokoknya masalah di belakang ya bukan Iya. Nova lah lagi berantem sama siapa tetangga gitu, sama Yulia apa gitu ya. Jadi memang kita udah terbiasa dilatih seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam arena, aku nggak lihat Nova tuh sebagai kakak aku, saudara aku, dia partner aku, kayak gitu. Pak Tony juga loncat-loncat dulu begitu juga. Kalau di orang show ya, keahlian itu kan cuma 30%, Pak. Penampilan itu dengan senyum dengan itu adalah 70%. Jadi orang kalau melihat kita bukan kita ahli, tapi orang lihat ini orang ya kayak ahli gitu ya, padahal dia tidak ahli. Cuman penampilan kita itu Penampilan 70%. Maksud saya tanya begini karena gini, bayangkan kalau itu bisa terjadi di dalam gereja Bu Yani. Bahwa yang tadi, pokoknya kita nggak pikirin yang di luar, dan kita hanya fokus sama yang ada di dalam aja, bagaimana memberikannya yang terbaik, betul ya? Ya, memberikannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya pikir itu saya mau pakai ilustrasi itu untuk ya Pak ya, mesti ada lagi. Saya pikir karena selama ini kita ingin mengharapkan apa yang kita lakukan diapresiasi orang terus ya. Menanti apresiasi itu yang rasanya agak sulit kita, kalau kita belum diapresiasi kayaknya ya sudahlah, nggak semangat lah gitu ya. Nah apresiasi itu memang agak sedikit sulit. Jadi kadang-kadang jadi menimbul sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit sakit hati gitu ya. Karena kita nggak diapresiasi apa yang kita lakukan. Mungkin itu harus belajar bagaimana caranya kita tidak selalu harus mengharapkan imbalannya gitu loh ya. Kalau kita selalu mengharapkan imbalan, pasti juga nggak dapat, kita kecewa sendiri. Jadi saya ada beberapa pengalaman yang benar-benar terjadi. Bu Yani juga tahu mungkin. Saya ada teman, bilang sahabat ya teman, tapi bilang sahabat ya sahabat juga, yang memiliki kebun binatang di Jogja ya. Di kebun binatang Jogja, Tirto. Waktu itu kita malah belum memiliki taman safari, kita masih di sirkus. Suatu saat dia punya kebun binatang, jadi dia bilang sama saya, kalau mau main di Jogja itu di alun-alun, saya kenal dengan Sultan gitu ya. Saya lagi pikir Sultan yang mana nih? Tapi ayo tolong dah, kalau berhasil saya kasih janji uang gitu ya. Ternyata izinnya tidak keluar. Ada satu hari familinya Bu Yani mengenalkan pada saya, mau ketemu Sultan Hamengku, ayo saya antar ke sana, saya buat janji dulu gitu. Akhirnya kita buat janji. Pada hari itu hari Sintia, Pak. Hari kedua saya. Sintia ada orang dari China datang bawa minuman. Ya kita minumlah gitu. Besoknya pagi-pagi mabok-mabok ketemu dengan Pak Sultan. Tapi puji Tuhan Sultan menyetujui, ya sudah pakai aja katanya, nggak apa-apa pakai. Pada saat sirkus main, orang itu datang meminta janji saya, lah mana saya punya uang, gitu. Saya kan yang ketemu Sultan langsung gitu ya, mendapatkan izin langsung loh pribadi. Dia bilang nggak percaya ada fotonya, nggak ada fotonya, memang di tempat Sultan kan kita nggak bisa. Waktu itu belum ada selfie gitu ya, jadi susah membuktikan itu susah. Tapi begitulah dia marah-marah. Udah saya pikir sudahlah, karena sahabat marah biasalah, saya tidak kasih apa-apa. Satu kali kita melakukan rakornas di Yogyakarta, kebun binatang. Saya udah sekjen pada saat itu. Sebagai pengarah acara, karena dirjen dari Jakarta datang ke Jogja untuk pembukaan, jadi saya beritahu panitia di daerah, ini dirjen penting loh, biarlah dirjen yang buka. Gitu. Dia tidak setuju, dia maunya wali kota yang buka. Saya bilang secara tingkatan dirjen setingkat
gubernur loh, harusnya dirjen yang buka. Dia bilang enggak, wali kota. Akhirnya kita cari win-win kan, ya berdua deh buka. Berdua, setuju dia berdua. Itu udah ribut-ribut Pak. Tapi yang mengesalkan pada saat mau mengetok, memukul gong, pukulannya satu dihilangin Pak. Jadi dia sudah kasih ke wali kota, di sini dirjen gak ada alat pemukul. Waduh, sakit malunya saya dengan dirjen yang sudah datang dari Jakarta itu. Aduh, kesal sekali. Waktu itu sudahlah, saya pikir udah percuma lagi ribut. Dah, jangan bersahabat lagi. Tapi akhirnya kita bersahabat lagi Pak. Dah, bersahabat. Karena kita kecewa karena tidak diapresiasi gitu. Ada satu hari rombongan dari Eropa datang, salah satu adalah direktur dari Colin Zoo. Nah sekarang Presiden Wasa, Tio Pagel itu. Dia mau ke Jogja dengan teman-temannya, saya nganter mau melihat lomba burung, salah satu lomba burung berkicau yang cukup besar di Jogja. Jadi ayo saya nganter gitu. Saya telepon dengan baik hati, telepon Kebun Binatang Jogja, pikir saya dia bisa melayani dan saling kenal. Saya ajak makan malam bersama, kita makan malam, dia juga tidak apresiasi terlalu. Waktu saya kenalkan ini loh, salah satu rombongan ini adalah Direktur Colin Zoo yang calon Presiden Wasa. Oh saya kenal, dia bilang. Ah, kenal dari mana ya? Ternyata bicara-bicara dia tidak kenal. Jadi ya sudahlah, saya pikir syukurlah saya kenalin. Terus saya bilang kalau bisa besok nganterin nih rombongan ini mau lihat lomba burung. Wah saya nggak bisa gitu kan, saya nggak tertarik dengan burung. Ayolah kita menangkar burung, saya nggak tertarik. Jadi pada saat di Jogja sudah saya antar ke tempatnya, dia tidak melayani dengan baik, ya sudahlah saya pergi. Nah ada suatu hari kita rapat, putrinya rupanya datang ke Singapura rapat di masalah burung. Putrinya bilang kita nggak ada kesempatan loh untuk bisa melakukan penangkaran dan tidak pernah diajak. Gitu. Lah saya ingat, saya bilang, bapak kamu itu saya kenalin loh, malam itu saya ajak makan bersama supaya memperkenalkan dengan orang-orang ini. Dia diam ya, tapi dia lapor kepada bapaknya setelah itu. Bapaknya telepon saya maki-maki, saya tolol, saya goblok gitu. Aduh saya juga pikir itulah, kalau kita mengharapkan sesuatu ya, pasti kita kesal, tapi karena kita tidak mengharapkan, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ketemu masih baik saya. Ya, dia juga tidak nyinggung lagi, saya juga tidak mau nyinggung yang sudah ini. Nah itu kesulitan mungkin di tempat kita ini, kita selalu mau orang menyampaikan minta maafnya itu. Kalau nggak dia sampaikan maaf, rasanya kita kok belum plong gitu ya. Artinya nanti kita bisa ngomong di belakang terus gitu. Nah itu mungkin salah satu. Thank you. Apa yang Pak Tony sampaikan akhirnya menyimpulkan lagi, membawa kita kembali ke judulnya. Judulnya apa tuh? Lakukanlah segala sesuatu bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan, main keyboard, berkhotbah, di belakang laptop, dimanapun, lakukanlah bagi Kristus. Dan saya mau pakai teman-teman akrobat punya ilustrasi, prinsip yang ada di sini, ya kita tinggalkan segala sesuatu di luar, di belakang, fokus kepada di sini, dan saling mendukung satu dengan yang lain gitu ya. Karena keberhasilan satu orang adalah keberhasilan semua yang lain. Jadi saya harap apa yang baru kita diskusikan akan menjadi berkat untuk kita semua, dan kita akan dapat terus membangun pelayanan kita. Oke, terima kasih. Kita udah hampir jam 8, lama sekali, minta maaf jadinya diskusi udah mau jam 8 jadinya. Mungkin Mas Yo nyanyi satu lagu, lalu kemudian kita akan pakai waktu untuk berdoa singkat. Kita berdoa untuk, saya akan bacakan pokok doa, Anda doakan dalam hati, dan kemudian saya ingat juga doakan Pendeta Ir yang akan jadinya minggu depan ya, di operasi ya. Hari Rabu tanggal 17 di operasi, persiapan untuk pemandirian. Lagu apa, Yo? Selidiki aku.
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang dan kita mendoakan bangsa dan negara kita. Kita pakai waktu untuk sungguh-sungguh mendoakan, khususnya untuk masalah COVID. Kita mengucap syukur walaupun masih 8 ribuan tapi menurun 5 ribu dari minggu-minggu yang lalu. Mari kita terus berdoa angka ini dapat terus turun. Kita berdoa untuk pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dan juga masalah krisis ekonomi yang kita hadapi. Mari kita pakai waktu 1-2 menit untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk Taman Safari Indonesia. Mari kita doakan di tengah pandemi ini, manajemen semua akan dapat punya kemampuan untuk membawa untuk kita survive. Ketika pengunjung ada di sini, pengunjung mematuhi protokol sehingga tidak menjadi klaster di sini. Kita berdoa karyawan yang sedang sakit, kita berdoa untuk kesembuhan. Mari kita berdoa supaya berkat Tuhan terus dilimpahkan ke Taman Safari.
kita berdoa untuk Jakarta Baptist Community yang ada di pusat di Pulau Mas. Kita berdoa untuk TLCC, untuk yang ada di Jonggol, di Kelapa Gading, di Gondang Dia, di Bangka, di Nias, di Tegal. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara gereja-gereja kita ini, mereka dapat memenangkan jiwa, dapat melayani dengan baik. Kita berdoa untuk gereja kita, persiapan kemandirian tanggal 21 nanti. Kita berdoa Tuhan Yesus berkati semua persiapannya. Kita berdoa ketika kita menjadi gereja yang mandiri, kita akan lebih maju lagi, berjalan lebih baik lagi. Mari kita berdoa untuk Safari Park Baptist Fellowship dan juga untuk Pendeta Irwanto dan Ibu, dan khususnya Pak Iri yang akan dioperasi katarak minggu depan. Kita mendoakan perintisan di Kemang Bogor, Pendeta Muda USA, biarlah dia dapat menjangkau, memenangkan jiwa. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus tolong pelayan. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami dapat datang, mengesampingkan semua kesibukan duniawi yang lain, tapi datang untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Tuhan, di depan hamba ada anak-anak-Mu yang punya pergumulan mereka masing-masing. Hamba tidak tahu, tapi Engkau tahu persis isi hati mereka. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Engkau tahu persis keuangan mereka. Engkau tahu persis apa yang sedang mereka tangisi, apa yang sedang mereka butuhkan, dan apa yang sedang mereka gumuli. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan pegang tangan mereka. Yang kelelahan Tuhan kuatkan, yang perlu kekuatan baru Tuhan angkat, yang sedang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang sedih Tuhan Yesus hiburkan, dan yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Allah berdoa Tuhan berkati setiap kami supaya sungguh-sungguh menjadi jemaat tubuh Kristus yang satu, yang memperhatikan satu dengan yang lain, yang mengampuni satu dengan yang lain seperti yang kami tadi sudah pelajari, mengasihi satu dengan yang lain dan membangun satu dengan yang lain dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk Pendeta Irwanto dalam persiapan operasi minggu depan. Juga kami berdoa Tuhan Yesus menolong memberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.